Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali bersama kita lagi di dalam PA STEMI live streaming pada malam hari ini. Hari ini kita membahas satu tema The Art of Dialogue yang diambil dari Mazmur 119. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita bersama-sama menyerahkan sesi PA pada malam hari ini di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak membiarkan kami bergumul di dalam doa-doa kami tanpa arah, tetapi Engkau memberikan kitab suci-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan firman-Mu supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh mengenal Engkau, supaya kami juga boleh melihat bagaimana orang-orang sepanjang sejarah berkomunikasi, berdialog dengan Engkau. Dan kami ingin belajar menjadi murid Tuhan pada malam hari ini untuk kami boleh mengerti, mempunyai kerinduan di dalam doa-doa kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya percaya banyak dari orang Kristen mengalami pergumulan yang tidak henti-henti di dalam doa. Doa adalah satu pergumulan bagi orang Kristen secara universal, saya percaya. Nah, apa sih masalah di dalam kehidupan doa? Setidaknya saya mulai dengan satu hal ini ya saudara. Kita suka enggan berdoa. Kita di dalam kehidupan doa itu naik turun, kadang-kadang juga seperti kering, seperti tidak ada gairah keinginan. Nah, saya ingin cerita tentang satu pengalaman begitu ya. Bagaimana waktu itu saya dengan istri, kita langganan rantangan karena istri baru melahirkan, dia harus ngurus anak, sibuk ngurus baby yang baru lahir, sehingga untuk mengurangi beban pekerjaan rumah, maka kita langganan rantangan. Lalu rantangan datang setiap hari dan ya awal-awal oke sih makanannya begitu ya. Lalu lama-kelamaan kami menyadari bolak-balik menunya itu lagi. Maka kita udah mulai sadar ini. Besok-besok ini waktu kita buka lagi, rantangannya menunya tuh membosankan, itu lagi, kita sudah bisa tebak ya. Berikutnya adalah telur balado lagi nih kayaknya nih. Terus besokannya lagi kita tahu capcay lagi nih kayaknya. Maka besok-besok kita waktu lihat rantangan itu sudah nggak ada gairah untuk buka rantangannya. Karena rantangannya membosankan ya. Kita udah nggak ada niat untuk makan, jadi akhirnya kita juga memberhentikan dan cari lagi yang lain yang lebih bervariasi tentunya. Maka saya rasa kehidupan doa orang Kristen, setidaknya saya begitu ya, banyak kali itu seperti rantangan ya, yang bolak-balik menunya itu lagi, perkataan yang kita ucapkan kepada Tuhan itu lagi. Bukankah seharusnya doa itu adalah doa yang selalu menggebu-gebu ya, doa yang seharusnya itu penuh dengan kerinduan, doa yang seharusnya itu penuh dengan keakraban, keintiman, tetapi kenapa menjadi doa yang membosankan? Tentu masalahnya kalau kita berkata doa adalah dialog antara saya dengan Tuhan, dan Tuhan adalah seorang pribadi yang paling amazing di dalam seluruh universe, maka kita nggak bisa berkata Tuhan itu membosankan tentunya ya. Maka kita harus pinpoint masalahnya adalah saya gitu. Yang problemnya ada di saya, bukan ada di Tuhan. Maka waktu saya melihat semuanya ini, ada satu kutipan ya dari John Piper. Coba berikutnya. Jika saya berusaha berdoa bagi orang atau peristiwa tanpa ada Alkitab yang terbuka untuk membimbing doa saya, maka ada beberapa hal negatif yang terjadi. Apa aja hal negatifnya? Satu, saya cenderung untuk mengulang-ulang. Saya hanya berdoa dengan kata-kata yang sama setiap waktu. Dan hal negatif lainnya adalah pikiran saya cenderung berkelana, melayang kemana-mana ya. Jadi ini dua hal yang saya rasa juga cukup universal kita alami. Yang pertama adalah bolak-balik perkataannya itu lagi menjadi satu doa yang cukup mekanis ya. Dan saya percaya karena di sini tidak ada yang hadir, saudara mengikuti secara live streaming, tapi saya cukup bisa menduga pasti ada cukup banyak yang mengangguk-angguk setuju ya. Iya, doa saya mekanis Pak, doa saya repetitif Pak, doa saya seperti hal yang Bapak katakan gitu. Jadi jujur saja kalau itu yang terjadi, repetitif, mekanis, kosong, maka doa terasa membosankan. Dan kalau sesuatu yang membosankan,
ya kita melakukannya dengan terpaksa dan dan mungkin feeling yang timbul adalah kita tidak ingin melakukannya kalau boleh jujur. Maka kalau doa itu dialog, mengapa doa-doa saya itu seperti monolog, seperti saya berbicara dengan tembok atau setidaknya dengan langit-langit. Saya tidak merasakan ada kehadiran atau saya tidak merasakannya itu sebagai dialog antara dua belah pihak, tetapi hanya kepada satu pihak yang berusaha bergumul di dalam segala masalahnya. Maka di dalam satu buku ya, yang ditulis Don Whitney, dia menulis buku berjudul Praying the Bible. Dia memberikan satu analisa yang cukup menghibur di dalam orang-orang Kristen yang menghadapi kondisi demikian. Dia berkata tidak, masalahnya bukan pada diri Anda, tetapi metode Anda. Seringkali yang kita dengar justru sebaliknya kan ya. Yang penting doa itu adalah ungkapan dari dalam hati. Metodenya apapun enggak masalah. Betul, itu pasti betul begitu ya saudara. Bahwa doa memang harus keluar dari dalam hati. Harus dengan berapi-api, harus dengan conviction. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan aspek satunya lagi yang ditekankan oleh si Don Whitney ini. Yaitu kita juga perlu metode yang tepat. Kita bukan hanya perlu sikap hati yang tepat, kita bukan hanya perlu kerinduan yang tepat, tapi kita juga sepertinya perlu metode yang tepat. Kita sudah didiagnosa begitu ya, jadi masalahnya bukan hanya saya kurang dorongan Roh Kudus, kurang semangat, kurang tekad, tapi juga kita mungkin perlu metode yang tepat. Mungkin selama ini kita melakukan dengan tanpa metode atau metode yang salah. Masalahnya adalah bukan tentang goalnya, tetapi tentang habit atau tentang sistemnya. Saya senang membaca satu buku tentang habit, saudara. Dan dia berkata, more or less sedikit banyak memberikan analisa yang sama begitu ya. Dia berkata, coba kamu lihat di antara semua pelari yang sedang berlomba lari di dalam sebuah pertandingan. Yang important itu bukan hanya goalnya. Kita terlalu sering di dalam zaman ini menekankan tentang goal oriented. Semua pelari di garis start mempunyai satu goal yang sama. Mencapai garis finish lebih dulu dibanding yang lain. Dan menjadi pemenang nomor 1. Itu goal yang sama. Tapi faktanya kita dapati adalah hanya satu orang saudara yang akan menjadi pemenang di depan. Dan nanti ada orang yang gagal di belakang. Dan apa yang membedakan walaupun mereka punya goal yang sama. Yang satu memegang piala di podium, yang satunya lagi gagal atau berhenti atau menyerah begitu. Kenapa yang satu sukses, yang satu gagal? Kenapa ada atlet yang terus berkembang maju, ada atlet yang stagnan saja? Kenapa ada kita yang memberikan komitmen ya, janji gitu ya, New Year resolution. Ada yang akhirnya menggenapinya, berhasil memenuhinya, ada yang setelah 1 bulan lupa semua dan gagal. Itu bukan masalah goalnya. Mereka di awal tahun, di awal garis start sama-sama mempunyai goal. Mereka sama-sama menuliskan goal. Tapi ada yang memenuhinya, ada yang dengan setia menjalaninya, ada yang akhirnya lupa dan gagal. Kenapa saudara? Sepertinya bukan cuma masalah tekad begitu ya. Tekad, orang bilang cuma tekad can bring you further, cuman mungkin ya 1 bulan pertama begitu. Setelah itu kita mulai lemas. Apa yang mendukung kita atau yang terus mendorong kita untuk terus konsisten menjalaninya? Habit, sistem, atau metode. Nah solusinya apa? Kalau di dalam kita mau berkonsisten di dalam doa, di dalam lebih punya keinginan, desire untuk berdoa, maka solusinya yang ditawarkan di dalam buku tersebut adalah berdoa dengan sebuah bagian Alkitab, praying the Bible. Maka Alkitab menjadi panduan dari kita berdoa. Kita dalam doa kita dan Alkitab itu digabungkan atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan berdoa dengan Alkitab terutama dari Mazmur. Karena kita tahu ya, kenapa Mazmur? Karena Mazmur memang didesain sebagai buku doa. Atau Mazmur adalah buku doa dan buku kidung pujian dari orang Yahudi. Memang mereka menyanyikannya, memang mereka berdoa dari buku Mazmur. Jadi memang Mazmur bukan didesain sebagai buku sistematik teologi yang kita
yang kita sistematiskan, juga bukan buku narasi misalnya seperti kitab Kejadian yang jelas begitu ya dari awal sampai akhirnya, tapi lebih sebagai buku doa. Dan malam ini kita akan fokus kepada satu Mazmur saja, yaitu di Mazmur 119. Dan kalau kita zoom ke Mazmur 119, saudara, apa sih kesan pertama saudara? Coba saudara kalau mendengar Mazmur 119, ini kan salah satu Mazmur yang khas ya, yang khusus ya, yang spesial ya, seperti Mazmur 23, Mazmur 73, Mazmur 51 misalnya. Itu kan ada beberapa Mazmur yang jauh lebih prominent, lebih terkenal dibanding Mazmur lainnya. Dan saya percaya Mazmur 119 adalah salah satu Mazmur yang paling terkenal. Kenapa saudara? Kesan yang saudara dapatkan itu apa? Yang pertama adalah saya percaya kalau saudara familiar dengan Mazmur, saudara langsung akan berteriak, paling panjang Pak, betul. Ini adalah pasal terpanjang di kitab terpanjang. Ini bukan hanya pasal terpanjang di seluruh Mazmur, pasal terpanjang di seluruh Alkitab. Saudara kalau membaca Mazmur ini 176 ayat ini sepanjang kitab Rut, sepanjang kitab Yakobus, sepanjang kitab Filipi. Jadi saudara baca satu pasal ini sama dengan membaca kitab-kitab tersebut gitu ya. Dan saudara kalau membaca 119, kesan apa lagi yang saudara bisa dapatkan? Saudara mungkin akan berkata repetitif dan general, kurang spesifik Pak. Betul, kayak biang lala muter-muter di situ. Kayaknya saya pernah baca bagian ini, lalu nanti di bagian akhir atau bagian tengah kok kayak muncul lagi walaupun dengan kata yang berbeda. Beda misalnya dengan Ruth ya tadi, sama panjangnya, tapi Ruth itu ada cerita yang sangat runut ya. Naomi pergi ke Moab, lalu istri dan anaknya meninggal, dia kembali dengan Ruth, miskin, lalu ketemu Boas, lalu menikah dengan Boas, lalu juga melahirkan keturunan yang nantinya menjadi Raja Daud. Kan jelas itu ya, kita bisa ceritakan ceritanya begitu. Mazmur 119 kayaknya agak susah ya, kalau coba ceritakan Mazmur 119 itu bagaimana? Iya, nggak segampang kita bisa ceritakan kitab Ruth atau kitab misalnya Yunus dan yang lain saudara. Dan kesannya juga saudara kalau tiba-tiba baca Ruth pasal keempat, kayaknya kan agak aneh ya. Saudara nggak bisa baca Ruth itu dari pasal keempat, lalu pasal 2, lalu pasal 3, lalu pasal 1. Nah saudara mungkin bisa dapat kesan, nah kalau Mazmur itu bisa. Mazmur bisa saudara baca dari Mazmur 76, ayat 76, lalu loncat ke Mazmur ayat 30, lalu ke 120, kayaknya juga masih bisa. Karena bagian-bagiannya itu agak unconnected gitu ya, disconnected. Random, campur aduk, gado-gado. Kalau dipindah pun juga masih oke, masih bisa. Itu normal kalau saudara bisa mendapatkan kesan demikian. Kenapa saudara? Karena mungkin kita tidak membacanya dalam bahasa aslinya. Kalau saudara membaca di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maka saudara akan mendapati ini bukan random. Mazmur 119 ini justru sangat-sangat terstruktur. Bahkan kita bisa bilang ini Mazmur yang paling terstruktur. Coba tampilkan di bagian itunya ya, slides-nya. Mazmur 119 ini 176 baris ayat yang diatur di dalam 22 bait. Dan masing-masing baitnya itu 8 ayat ya. 8 ayat, setiap bagian ada 22 bagian. Dan 22 bagian itu setiap bagiannya dimulai dengan abjad dari Ibrani. Dimulai dengan abjad Ibrani yang sama. Jadi ini seperti Mazmur yang bercerita dari A sampai Z gitu ya. Dari Alef sampai abjad yang terakhir di dalam abjadnya Ibrani. Maka kita lihat di sini saudara. Berikutnya ya. Saudara bisa lihat itu. Ini contoh yang pertama. Ini dari ayat 1 sampai ke 8. Saudara bisa lihat ya. Itu dimulai dengan abjad Alef yang pertama. Maka setiap baris pertama, setiap barisnya dimulai dengan abjad Alef, 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 Alef. Nanti yang berikutnya ayat 9 sampai ke 16 itu dari Beth. Lalu 17 sampai ke 24 itu Gimel, Dalet, Hef, Fa, seluruhnya. Saudara bisa lihat di sini kira-kira begitu. Itu
A, B, ya kalau kita C, D, semuanya begitu ya, dimulai dengan abjad yang sama. Maka sangat-sangat puitis sebenarnya, sangat-sangat teratur. Ini tidak random. Maka yang menulis ini benar-benar mengaturnya dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian teliti, dan tidak bisa dibolak-balik sedemikian mudahnya ya. Dan saudara juga itu ya beberapa kesan yang saudara bisa dapatkan. Ada kesan satu lagi mungkin. Saudara akan berkata, ini Mazmur yang jadi ayat hafalan saya sejak sekolah minggu. Ayat-ayat hafalan yang beberapa ayat dari Mazmur yang sering dijadikan ayat hafalan, beberapa itu dari Mazmur 119 ini. Saya mau tunjukkan ada 3 setidaknya ya, yang cukup populer dan sangat populer bagi kita semua. Yaitu dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11 yang sebelah kiri. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Lalu ya, ayat 105 itu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah semua ini ya saudara, kita bisa lihat adalah ayat-ayat yang baik, ayat-ayat hafalan yang tentunya sangat baik menjadi ayat hafalan yang berbicara tentang firman Tuhan. Dan kita tahu ya, kesan utama kalau saudara membaca itu adalah di dalam ayat satu bagian 8 ayat itu, setiap ayatnya harus mencakup satu kata tentang firman Tuhan dan sinonimnya. Dan sinonimnya itu berbagai macam ya. Coba kita tampilkan ada beberapa sinonim dari firman Tuhan di Mazmur 119. Ada law, way, testimonies, commandment, precepts, word, judgment, righteousness, statutes, faithfulness, and truth. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, saudara bisa lihat dan bandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Tapi kira-kira kalau di dalam bahasa Indonesia adalah law itu diterjemahkan sebagai Taurat atau hukum. Lalu berbahagialah orang yang memegang testimonies, yaitu peringatan-peringatannya. Jalan-jalan ya way, titah-titah itu adalah precept, lalu juga ketetapan-ketetapan itu statutes, dan perintah adalah commandments. Saudara bisa lihat ya, di setiap bagian 8 ayat itu pasti mencakup salah satu ini. Jadi ini adalah Mazmur yang sangat-sangat word oriented, yang sangat-sangat penuh dengan firman Tuhan di hampir setiap ayatnya itu ya. Jadi saudara bisa kalau ditanya ya, kata apa yang paling sering muncul di Mazmur 119 ini? Maka saudara bisa lihat firman Tuhan, ketetapan, hukum, Taurat. Ya, semuanya itu kira-kira muncul sekitar 22 kali kan ya. Tapi ada kata yang muncul 170 lebih kali. Yaitu muncul hampir di setiap ayatnya. Kalau word itu kan cuma muncul 22 kali ya. Misalnya juga tadi hukum atau ketetapan atau titah itu kan hanya muncul di setiap bagian. Berarti ya sekitar 20-an kali gitu. Tapi ini muncul 100-an lebih kali saudara. 170 lebih kali. Itu apa saudara? Kata apa itu? Yaitu kata ini. I and you. Aku dan kamu. I and thou. Kita bisa berkata Mazmur 119 ini adalah the most extensive I to you conversation in the Bible. Ini David Paulison yang memberikan satu turning point di dalam pemahaman saya tentang Mazmur 119. Sebelumnya saya juga mengertinya adalah ini tentang sebuah lecture yang mengajarkan kita tentang firman Tuhan, betapa sentralitasnya, betapa pentingnya firman Tuhan sampai diucapkan di setiap ayat. Lalu dia berkata, no, kalau kamu mau bilang yang lebih serius lagi, kalau kita mendalami lagi, Mazmur 119 itu bukan lecture tentang firman Tuhan, tapi saudara akan mendengarkan percakapan doa dari seseorang kepada Tuhan. I and thou. Hanya 3 ayat pertama yang enggak ada I and thou. Misalnya saya bacakan ayat 1 sampai 3 ya. Ini lebih mengambil posisi orang ketiga. Nanti setelah ayat keempat sampai ke 176 langsung dia menempatkan diri sebagai orang kedua. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sangat mirip dengan Mazmur pertama ya.
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saya akan baca lanjut sampai ke 8. Engkau sendiri yang telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jadi saudara, kita bisa lihat Mazmur 119 adalah Mazmur doa. Mazmur dialog antara si penulis pemazmur ini dengan Tuhan. Saudara, kita perlu belajar berdoa dengan menguping dialog seseorang. Saya teringat ini ya, saya waktu itu pernah nonton di satu klip singkat YouTube cara orang belajar bahasa. Dan dia bilang there is a better way to learn a language. Dan dia cerita pengalamannya, dia dulu di kuliah dia ambil 3 semester belajar bahasa Itali. Tetapi waktu dia tour, waktu dia travel ke Itali, dia tidak bisa conversation dengan orang-orang Itali. Dia cuman bisa ya pesan makan, tunjuk-tunjuk ala Tarzan ya, bahasa Tarzan. Tapi dia sendiri tidak bisa mengucapkan, dia lupa gitu apa yang dia pelajari selama 3 semester itu, grammar-grammarnya, semua tata caranya. Dia lupa dan tidak bisa mengaplikasikannya. Lalu dia mengambil metode yang lain gitu, metode yang dia rasa lebih efektif dan ternyata betul karena dia sudah belajar beberapa bahasa lainnya. Dia sudah menguasai sekarang mungkin 4 atau 5 bahasa dan dia sedang belajar bahasa yang baru lagi dengan metode ini. Metodenya apa? Metodenya dia bilang dia akan cari di internet 1000 vocabs, 1000 atau 500 ya, 500 vocabs yang paling sering dipakai di dalam normal conversation sehari-hari. Lalu dia akan hafalkan, lalu dia cari di internet orang Itali asli, lalu dia coba, mau gak belajar conversation sama gua belajar Itali dari lu belajar Inggris dari gua. Lalu mereka coba conversation begitu ya. Ada orang-orang yang mau ngobrol gitu ya, yang mau belajar sama dia sambil main game, sambil yang lain. Waktu dia belajar conversation, ya grammarnya sih berantakan saudara. Tata cara letak penempatan katanya juga kacau terbalik-balik. Tapi setidaknya lawan bicaranya itu bisa mengerti. Misalnya kalau dia belajar bahasa Indonesia, mungkin dia akan datang ke rumah makan Padang lalu coba order, dia akan order seperti ini. Rendang, saya mau makan malam 2 potong, bisa? Rendang saya makan 2 potong. Maka orang itu ya, pelayan rumah makan Padang mungkin akan ngangguk-ngangguk ya. Oke, rendang 2 potong. Lalu waktu datang, saya pesan manis teh gelas 2. Nanti datang juga teh manis 2 gelas. Walaupun pengaturan katanya, grammarnya semua ngaco-ngaco, tapi setidaknya kita tahu maksudnya dan dia bisa kemana-mana dengan modal 1000 kata tersebut begitu ya. Baru setelah itu pelan-pelan dia semakin sering belajar, semakin conversation, dia tahu penempatannya ini salah nih. Oh, saya mau pesan teh manis 2 gelas, bukan gelas 2 teh manis teh begitu kan, itu salah ya. Tapi setidaknya bisa berdialog dengan orang. Maka dia berkata sometimes the way to learn a language is by hearing and learning the important vocabs. Dibanding belajar grammar-grammar, tata caranya terlebih dahulu. Itu nanti di belakang bukan di depan. Dan ya karena kita live stream tidak bisa interaksi saudara, malam ini kita mau belajar interaksi dari si pemazmur dengan Tuhan, dan peran kita malam hari ini kita mau belajar coba nguping gitu ya. Nguping dari seseorang yang benar-benar intens di dalam dialognya dengan Tuhan gitu. Maka kita mau belajar bahwa Mazmur 119 ini adalah a personal prayer, doa personal kepada Tuhan, dan ini bukan hanya ajaran tentang Tuhan. Saudara, kalau kita hanya lihat ini sekilas, maka kita akan mendapati seperti saya dulu mengertinya. Oh, ini lecture tentang firman Tuhan. Ini adalah kita datang ke kelas untuk mendengarkan firman Tuhan itu seperti apa-apa saja.
Tapi kalau kita mau benar-benar lebih pelan-pelan membacanya dan menempatkan diri kita sebagai si pemazmur, kita akan mendapati ini adalah percakapan. Kita sedang nguping percakapan dan kita sedang diundang untuk ikutan di dalam conversation tersebut. Maka 119 meyakinkan kita bukan dengan argumentasi, tapi meyakinkan kita dengan iman yang passionate, yang berapi-api gitu ya. Dari si pemazmur, maka kita bisa melihat juga betapa kerinduan hatinya itu bisa menggerakkan kita. Ini bukan lecture yang bisa memberikan banyak masukan, tetapi kita benar-benar learning by doing. Maka mari kita coba mendengar apa sih yang kita bisa dapatkan di dalam menguping 4 hal dari Mazmur 119. Yang pertama apa saudara? Yang pertama adalah kita akan mencoba mendengarkan Tuhan itu seperti apa. Siapakah pribadi Tuhan yang pemazmur sedang bicara kepadanya. Kita akan mendapatkan semakin mengenal Tuhan, semakin lama kita mendengarkan percakapan-percakapan di dalam Mazmur 119 ini. Kita rasanya nanti akan semakin mengenal Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu berkata apa saja, Tuhan itu melakukan apa-apa saja. Dan ini yang dilakukan oleh si pemazmur. Dia terus-menerus menggambarkan Allah, dia itu seperti apa. Oh, ini kan juga ada ya di dalam pengakuan iman rasuli gitu. Tuhan itu seperti apa. Maka aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Iya, tapi di dalam Mazmur 119 menceritakan tentang Tuhan bukan dengan gaya seperti pengakuan iman. Tapi formatnya agak beda ya. Formatnya bukan aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Itu format pengakuan iman. Tapi kalau di sini formatnya itu menjadi format yang personal, yaitu adalah Engkau ya Tuhan, Engkau yang menaruh bumi dan bumi tegak berdiri. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Dia bukan hanya berkata Tuhan adalah pencipta, tapi dia berkata Engkau yang membentuk dan menjadikan aku. Engkau yang berkata-kata, oh Tuhan, Taurat-Tauratmu ajaib. Misalnya di ayat 96 dengan penuh kekaguman gitu ya, pemazmur bisa berkata, aku telah melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. The Lord juga kita bisa melihat betapa kontrasnya Tuhan dengan evil, dengan kejahatan. Maka dikatakan Tuhan itu akan melakukan apa saja kepada kejahatan yang ada di dalam dunia. Engkau akan menegur orang-orang sombong, engkau akan menjatuhkan orang-orang fasik. Dan kita juga melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam relasinya terhadap kita. The Lord is merciful. Oh Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang akan menolong. Nah, sepanjang 176 sekurangin 3 begitu ya, kita bisa melihat ada percakapan yang tidak henti-hentinya ya. Ada dialog yang terus-menerus tidak terputus dari ayat keempat sampai ke 176. Dan kita coba saudara tempatkan ya, saudara kalau suruh gantikan si pemazmur, kira-kira saudara bisa menulis berapa mazmur dengan gaya seperti ini? Kayaknya untuk sampai ke 176 ayat agak susah ya. Tapi ini ya, kenapa penulis bisa begitu fasih dan kita tidak begitu? Dia belajar dari mana saudara? Dia belajar dari ini saudara, dia belajar dari mendengarkan. Sebelum dia fasih berbicara, dia fasih mendengar. Dia fasih mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Dia mendengar, dia menyimpan, dia melakukan, dan dia refleksikan. Dan dia menghabiskan banyak waktu untuk merefleksikan firman Tuhan di dalam hidupnya. Maka saudara nanti, saudara kita tidak ada waktu ya untuk baca seluruh Mazmur 119. Tadi saya coba sekitar 12 menit kalau saya gitu. Ya, dengan speed yang agak konstan. Tapi kalau sambil direnungkan, ya mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi ya kira-kira itu saudara. Dia fasih berbicara karena dia fasih mendengar. Dan dia menghabiskan banyak waktu untuk meditate. Dan saudara akan baca di beberapa ayat begitu ya. Aku bangun pagi-pagi subuh aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Oh Tuhan, janjimu aku renungkan sepanjang siang.
Kita agak susah ya saudara ya. Maksudnya kita yang hidup di dalam zaman yang semuanya serba instan, semua serba cepat, merenungkan sepanjang siang, bangun lebih pagi untuk merenung, wah itu kayaknya memang bukan hal yang sangat biasa kita lakukan. Maka Mazmur 119 memang bukan mie instan. Kalau kita ingin mendapatkan gizi dari Mazmur 119, ya kita nggak bisa terlalu cepat untuk mengunyah Mazmur 119 ini. Maka kalau kita kunyah Mazmur 119, kita baca terlalu cepat, yang kita dapati adalah Mazmur 119 bagus, ngomong tentang Alkitab. Tapi kalau kita benar kunyah pelan-pelan, kita akan mendapati kita mulai menggumam, kita mulai berbicara seperti si pemazmur berbicara. Oh Tuhan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. You are my portion, Lord. Maka kalau kita coba gambarkan, ini bukan kuliah tentang Alkitab. Ketika kita datang Mazmur 119 itu seperti speech therapy. Saudara pernah melihat ada anak kecil yang bicaranya itu telat ya, bicaranya itu nggak lancar, lafalnya tidak bisa dimengerti atau dia nggak mau bicara begitu. Nah orang tua kan mulai panik ya, orang tua panik lalu kirim ke klinik untuk speech therapy. Bagaimana ininya ya, metode-metodenya? Ya dia harus mendengarkan, diajak bicara, lalu melalui semua training tersebut dia mulai lebih fasih berbicara. Dan itu sebenarnya tujuan dari Mazmur 119 ya. Kita yang gagap berdoa, kita yang tidak fasih di dalam berdialog dengan Tuhan, kita diajak masuk selama 173 ayat tersebut untuk kita mendapatkan speech therapy supaya kita bisa berdialog dengan Tuhan. Maka kita perlu belajar mendengar sebelum belajar berkata-kata. Belajar mendengar itu satu skill khusus ya saudara. Satu skill belajar mendengar. Saudara ada ini ya, seminar-seminar yang saudara harus bayar mahal untuk apa? Untuk skill public speaking gitu. Untuk apa? Keahlian berbicara. Tapi agak jarang saya temui ya seminar berbicara tentang skill untuk mendengar. Seminar untuk mendengar. Nggak ada ya, kalau untuk berbicara banyak itu, berbicara dengan fasih. Tapi untuk mendengar yang ternyata juga adalah harusnya skill yang tidak kalah penting dibanding berbicara, itu seringkali tersampingkan. Maka budaya kita justru lebih banyak mengajarnya, kalaupun bukan hanya untuk berbicara, untuk mendengar, yang diajarkan dengar siapa? Dengar diri sendiri. Saudara akan mendapati banyak di pop culture atau ya culture sekitar kita ya, adalah listen to others, to the wise, bukan listen to yourself, atau bahasa kerennya self talk. Maka kita bisa mendengar ya di dalam ini ya, di dalam terapi, di dalam yang lain, apa yang kamu katakan kepada dirimu akan membentuk jati dirimu. Maka mulai di-assess gitu ya oleh psikolog gitu. Kamu ini orang yang self-affirming atau self-critical. Kamu ini menilai diri tinggi atau menilai diri rendah. Kamu itu melihat dirimu tuh bagaimana. Maka sistem konseling banyak dibangun dengan menganalisa, lalu mencoba merekonstruksi self-talk kamu. Kamu ini selalu gagal karena kamu punya kecenderungan untuk selalu berkata kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak bisa. Yang kamu dapatkan dari orang tua, dari sekolah, dari mana, kamu tuh nggak bisa, kamu nggak becus. Maka kamu mulai membentuk jati dirimu lewat perkataan-perkataan yang kamu juga katakan kepada dirimu. Saya ini orang gagal, saya ini memang nggak becus. Maka betulan kamu jadi nggak bisa melakukan apa-apa, kamu jadi takut melakukan apa-apa. Maka kamu harus rekonstruksi dirimu dan berkata, kamu bisa, katakan saya bisa, saya harus bisa. Nah seperti slogan Nike mungkin ya, just do it gitu ya, and prove it. Pasti ada tempat ya untuk self talk yang konstruktif tentunya begitu. Tapi Mazmur 119 tidak tertarik dengan self talk, tidak tertarik dengan monolog. Yang Mazmur 119 ini tertarik untuk bahas adalah dialog saudara. Dialog ya, dialog dengan siapa? Dialog dengan seseorang yang opininya itu sangat matters, yang sangat
menjelaskan tentang identitas kita, tentang identitas dia juga tentunya ya. Lalu mungkin saudara akan bertanya, Pak, memangnya salah ya dengan self talk? Bukankah ada juga ya self talk yang baik ya begitu? Iya saudara, betul. Tapi bagaimana kalau saudara kan self talk hanya mendengar diri sendiri? Bagaimana kalau saudara ininya ya, factory settingnya ya, self talknya saudara itu memang semuanya berdasarkan dari sesuatu gambaran yang salah, dari dosa gitu ya, dari format ateisme, dari format pembenaran diri, dari format pembelaan diri, pemuasan diri. Jadi akhirnya menjadi lingkaran yang nggak pernah bisa selesai karena saudara mulai dari kekacauan, mendengarkan kekacauan, berakhir dengan kekacauan. Dan kita untuk keluar dari hal tersebut, kita perlu dapat sumber yang lain untuk mendengar opini daripada Tuhan. Dan dikatakan penulis menulis respon dia terhadap firman Tuhan. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia mendengarkan dialog daripada Tuhan, dikatakan dia menyimpan, dia berpegang, aku melakukan, aku mengingat, aku percaya, aku bersuka, aku merindukan, aku mendambakan. Maka hal pertama saudara yang kita bisa dapatkan di dalam Mazmur 119 ini, penulis mengajarkan kita untuk kita berespon dengan mendengar pertama-tama. Mendengar supaya kita bisa mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Lawan bicara kita itu lawan bicara. Mungkin lebih baik kita mesti menggantinya dengan rekan bicara kali ya. Tuhan berfirman dan itu membuat kita berbicara kepada Tuhan, menjadi dialog ya. Doa kita adalah respon dari inisiatifnya Tuhan. Maka hal kedua yang kita ingin belajar saudara, yaitu adalah I am facing struggle with. Kalau yang pertama adalah you are, fokusnya kepada Tuhan, siapakah Tuhan. Maka yang kedua fokusnya adalah kepada diri. Seperti Calvin berkata ya, mengenal Allah tidak pernah bisa dilepaskan dari mengenal diri. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita juga mengenal diri kita. Maka di bagian kedua dia melihat kepada diri. Dan dia lihat apa saudara? Dia lihat pergumulan-pergumulan yang muncul di dalam dirinya. Dirinya penuh masalah. Dan masalahnya dari mana? Masalahnya dari dalam dirinya sendiri dan juga dari luar. Bahaya-bahaya yang mengancam dirinya. Maka kita bisa lihat Mazmur 119 ini ketika dia melihat kepada diri. Dia melihat Mazmur 119 ini keluar dari pergumulan hebat yang berlangsung di dalam dirinya. Pergumulan struggle dari mana? Inside dan outside gitu. Saudara, saya nonton film Mozart ya, salah satu film tentang Mozart. Dikatakan dia kan berantakan ya, Mozart itu berantakan, mejanya penuh dengan partitur, kertas-kertas partitur di mana-mana, barang-barang ada di mana-mana. Dan di salah satu partiturnya dia mendapati ada buletan warna coklat yang besar. Dan itu dari mana? Oh ternyata dari gelas kopinya ya, di sini yang tumpah-tumpah lalu menjiplak ke kertas itu. Nah bekas cangkir kopi, terus juga ada bekas serbuk-serbuk kopi. Kalau kita mau melihat ya, dokumen asli dari Mazmur 119 ini bercak apa yang kita dapati ya? Apakah bercak buletan besar warna coklat kopi atau apa? Saya rasa tidak saudara. Saya rasa mungkin yang saudara dapati adalah bercak-bercak kecil berwarna merah. Dan saudara akan teliti, ini bukan kopi, ini bukan stroberi, ini tetesan darah. Iya, kenapa? Karena ketika dia menulis, dia sedang menulis di dalam pergumulan yang hebat melawan atau kabur dari musuh-musuhnya. Dan ada efek dramatis yang membuat pergumulan penulis itu terasa real di setiap bagiannya. Benar-benar ini bahaya yang mengancam. Ini bukan seseorang yang nulis-nulis di perpustakaan dengan nyaman. Bukan, ini adalah orang yang menulis di dalam heat of the battle, di dalam panasnya pertempuran. Dan Mazmur 119, penulis itu bukan lagi mendongeng tentang dulu ya, kakek itu sedang perang lawan Belanda. Bukan saudara. Yang diajak adalah saudara diajak masuk ke dalam pergumulan penulis. Dan saudara diajak untuk merasakannya sebagai first person, bukan sebagai third party. Karena waktu saudara baca, saudara akan membacanya sebagai bibirku aku menceritakan, aku merenungkan. Saudara diajak untuk
pakai sepatunya si penulis begitu ya. Kalau dia sedang lari, saudara juga merasakan, oh ini kok rasanya lari begitu. Maka dua hal yang saudara akan rasakan, kita akan merasa seram ya. Bahaya-bahaya yang terjadi yang mengancam, dan kita juga akan seram ketika melihat dosa-dosa kita yang di dalam yang sangat alive and dangerous gitu. Kita mulai dari dalam dulu ya. Kita menghadapi evil itu dari dalam pertama-tama. Dan kenapa pemazmur sangat sadar ya berbicara tentang evil di dalam dirinya? Karena dia itu orang yang sangat-sangat open kepada pergumulannya di dalam terang firman Tuhan. Sehingga dia bukan seperti orang yang sakit kanker lalu dokter mau X-ray, dia bilang enggak, saya enggak apa-apa kok. Atau yang COVID ya, saya sengaja enggak mau cek. Nanti kalau cek-cek malah betul ketahuan lagi. Kan saudara pernah dengar ya ada kisah orang-orang yang sudah lebih lanjut usia yang menolak untuk di full body check up. Karena kalau nanti body check up jadi ketahuan ginjalnya bermasalah, lalu tulangnya bermasalah. Udahlah mendingan gak usah cek gitu. Itu orang yang tidak mau tahu keadaan sebenarnya begitu ya. Nanti takut borok-boroknya atau penyakit-penyakit dalamnya ketahuan. Pemazmur enggak saudara, pemazmur itu benar-benar open, dia seperti ini, silakan di X-ray, lalu setelah di X-ray dia tahu gitu, waduh banyak sekali ya borok-borok, banyak sekali ya ini busuk-busuk yang di dalam diriku ini, dan dia baru tahu gitu, ini mengerikan kondisi di dalam dirinya gitu. Dan dikatakan apa di sini? Setelah dia tahu betapa dirinya itu begitu mengerikan gitu ya, di dalam dosa-dosanya, dan dia di ayat ke-8 dia bisa berkata, oh Tuhan, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kita orang dewasa mungkin sudah agak kurang bisa memahami perasaan ditinggal ya. Anak kecil mungkin bisa lebih memahami perasaan ditinggal, itu perasaan yang mengerikan sekali. Kita orang dewasa ditinggal di mall nggak apa-apa, bisa pulang sendiri, bisa panggil Gojek sendiri gitu, bisa balik sendiri lah pokoknya gitu. Tapi saudara, saya nonton film perang, seorang prajurit yang sedang di dalam misi dengan pasukannya, karena dia masuk terlalu jauh ke medan pertempuran dan mulai masuk ke daerah lawan, sedangkan pasukannya udah retreat ya, udah mundur perlahan-lahan, lalu dijemput helikopter, dan dia sambil berlari sambil tunggu, ternyata dipikir sudah meninggal gitu ya, sudah mati, lalu ditinggal, betul-betul ditinggal, dan dia hanya bisa lihat helikopter yang pelan-pelan naik ke atas meninggalkan dia, dan dia hanya bisa berkata, jangan tinggalkan aku. Dia sendirian ditinggal di medan pertempuran di belakang garis musuh. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya itu ya. Dan itu kira-kira yang dihadapi atau yang dirasakan oleh si pemazmur. Jangan tinggalkan aku, tapi yang ninggalin siapa saudara? Tuhan sendiri. Dan pemazmur berkata, kalau Tuhan tinggalkan aku, matilah aku, celakalah aku begitu. Dan bukan hanya di ayat ke-8, ternyata di ayat paling akhir sekalipun dia menutup Mazmur ini dengan satu erangan yang sama gitu ya. Yaitu dia berkata, Mazmur 176 ayat 176 maksudnya, aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini. Ini respon yang baik ya saudara, dari seseorang yang sangat mengenal dirinya. Seorang yang beriman, dia tahu kita tidak bisa tidak berdosa, tapi ada kegentaran di dalam diri kita untuk kita takut dibuang. Kita terus ingin dicari Tuhan ketika kita hilang. Dan yang lebih mengerikan apa saudara? Dari orang yang jatuh di dalam dosa. Yang jatuh lagi dan jatuh lagi. Yang lebih mengerikan adalah kalau kita terus masuk berdosa dan gak ada kegentaran lagi. Tidak ada ketakutannya lagi. Dan bahkan tidak sadar bahayanya. Dan bahkan sudah menikmati. Dan bahkan tidak ingin dicari pulang kembali. Tidak ingin dicari Tuhan. Dan ini yang paling mengerikan saudara. Dan makanya ditutup di 176. Aku seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini ya Tuhan. Karena kalau engkau tidak mencari, sepertinya saya juga akan terus hilang. Saya perlu anugerahmu ya Tuhan. Itu evil dari dalam.
Demikian juga sekarang ada evil dari luar ya. Yang dikatakan apa ini? Ada orang-orang yang mau mencari dia, menghabisi dia. Dan ini lebih banyak itu paling intensnya adalah saudara nanti baca di ayat 81 sampai ke 88. Saya akan baca beberapa ayatnya aja ya, begitu. Di sini ya, orang-orang yang kurang ajar telah menggali lobang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu, segala perintahmu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan, tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tapi aku tidak meninggalkan tita-titamu. Hidupkanlah aku ya Tuhan sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang kepada peringatan yang Kau berikan. Saudara bisa lihat ya, betapa genting situasinya itu di dalam pasal-pasal ini, dalam ayat-ayat ini. Maka saudara, kalau kita jelas mendengar suara Tuhan di pasal pertama, belajar mendengar, maka di bagian kedua ini kita juga mendapati kita semakin jelas melihat evil di dalam dan di luar diri kita. Membuat kita sadar, X-ray-nya Tuhan itu ya, membuat kita sadar akan kebobrokan, kebusukan di dalam hidup kita. Maka sekali lagi, ini respon dari I and thou conversation yang kita dapatkan di dalam Mazmur 119 di bagian pertama dan kedua. Bagaimana dengan bagian yang ketiga, saudara? Bagian yang ketiga, ketika kita sudah mendengar seseorang yang berbicara kepada Tuhan, tentang pergumulan diri kita, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita mendengar seorang pemazmur yang menaikkan permohonan doanya. Ada yang coba hitungin ya requestnya, apa sih yang dia request? Itu sekitar 90 request specific help. Kalau kita coba lihat progressionnya ya, mengenal Tuhan, mengenal diri, pergumulan-pergumulan yang sangat real, intens. Lalu bagian yang ketiga adalah mohon pertolongan. Apakah ini logical flow ya? Apakah ini flow yang logis atau yang natural? Saudara coba kalau ditanya, apakah saudara ketika menghadapi bahaya, respon natural saudara adalah memohon pertolongan dari Tuhan? Kalau saudara cepat iya, coba kita renungkan sekali lagi, apakah betul iya on the first step atau justru mungkin the last step ya, setelah semua mentok baru kita cari pertolongan dari Tuhan. Nah, saya kutip David Powlison lagi ya, dia berkata enggak natural. Justru yang natural itu apa? Yang lebih natural adalah manusia itu menjauh daripada Tuhan di dalam masalah-masalahnya. Ada 3 alasan dia bilang ya. Yang pertama saudara, karena masalah ancaman itu membuat kita itu cenderung berpusat kepada diri. Seakan-akan dunia itu harus concern banget dengan penderitaannya saya. Maka orang yang menderita, orang yang sedang bermasalah itu semakin terhisap masuk ke dalam dirinya ya. Dan gak bisa lihat lagi hal-hal yang lain karena dia sudah sangat fokus dengan penderitaannya, dengan masalah-masalahnya. Misalnya di dalam COVID gitu ya, di dalam pandemi, di dalam kesulitan ekonomi gitu. Jangankan ngomongin tentang pelayanan deh, ini makan aja urusan Senin Kemis gitu ya, ekonomi sedang rumit banget gitu. Maka jangan ngomong pelayanan deh, hari Minggu harus datang ke gereja, nggak ada waktu deh, nanti aja deh tunggu ekonomi lebih membaik baru saya ada waktu lagi. Tapi sekarang semua waktu harus saya kerahkan untuk kerja, lembur dan yang lain. Jadi kita bisa lihat ya, ini ayo perhatikan orang lain. Ngapain perhatiin orang lain? Saya aja juga lagi banyak masalah kok, harus nambah-nambahin masalah dari orang lain. Saudara bisa lihat ya, ada kecenderungan yang ketika kita di dalam masalah, kita dalam penderitaan, membuat kita itu makin lama makin masuk ke dalam, bukan berfokus kepada luar begitu. Dan bukan hanya masuk ke dalam, kita juga mempalingkan wajah kita, muka kita daripada Tuhan. Kita tidak memandang Tuhan, kita berpaling daripada Tuhan dan bahkan melawan Tuhan. Kita protes, kita mempertanyakan, lalu kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Dan kita berespon dengan apa setelah itu? Setelah wajah Tuhan tidak nampak lagi, orang-orang di sekitar itu sudah tidak menjadi concern kita lagi, kita sibuk dengan diri kita, masalah kita, penderitaan kita, dan akhirnya apa? Kita hanya monolog dengan diri. Karena gak ada suara Tuhan, gak ada suara orang lain, hanya suara siapa yang saudara dengar? Suara saudara sendiri.
Instead of dialog dengan Tuhan, akhirnya kita entertain monolog-monolog di dalam teater pikiran kita. Aktor-aktornya adalah orang-orang yang kita tempatkan di dalam otak kita, suara-suara kita sendiri, bukan suara dari Tuhan. Maka saya pribadi setuju ya, bahwa ini tidak natural, bahwa ini adalah yang lebih natural karena inilah respon daripada manusia berdosa yang menurut Luther dosa itu adalah membengkok kepada diri sendiri ya. Incurveus, apa itu bahasa Latinnya saya lupa. Ya itu ya, yang si Luther bilang hanya bisa lihat matanya, hanya bisa lihat kepada perutnya, kepada dirinya sendiri. Gak bisa lihat kepada Tuhan di atas, gak bisa lihat kepada orang-orang di sekitar. Maka saudara, penulis mengenal Tuhan, minta kepada Tuhan hanya yang Tuhan sendiri bisa berikan. Apa sih yang dia minta? Dia minta belas kasihan. Dia minta mercy yang gak bisa diberikan oleh orang lain dan dunia ini. Dia berkata, jangan lupakan aku ya Tuhan. Jangan buang aku ya Tuhan. Perlihatkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Saudara, mungkin nanti saudara ada waktu, saudara coba baca Mazmur 119 ini, dan ketika saudara mendapati ayat-ayat tersebut, saudara coba baca dengan menjiwai, bukan dengan suara datar ya. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Sampai 170 ayat gitu, datar terus. Enggak ya, saudara coba baca dengan penjiwaan gitu. Di ayat-ayat yang rasanya dia penuh ketakutan, saudara baca dengan suara lirih. Tapi ayat-ayat yang penuh kekaguman gitu ya, saudara bisa membuka mata lebar dan berkata, ajaib firman-Mu ya Tuhan. Maka nanti saudara akan mulai menyadari banyak ayat-ayat yang harus saudara baca dengan suara lirih. Dengan suara lirih. Oh Tuhan, belas kasihanilah aku ya Tuhan. Tapi juga ada suara-suara greget ya. Oh Tuhan, kapan ya Tuhan orang fasik ini harus terus mencerca kami. Seperti gregetan saudara lagi buru-buru mau pencet lift. Tapi liftnya baru saja lewat begitu dan harus tunggu lama sekali. Nah seperti itu ya, kapan ya Tuhan? Tolonglah aku ya Tuhan, selamatkan aku, lihat betapa payahnya aku. Kapan Kau menghakimi mereka? Dan selanjutnya. Maka saudara akan lebih bisa melihat dialog-dialog yang betul-betul penuh dengan kedalaman emosi di dalam Mazmur 119 ini. Dan berbagai emosi tentunya ya. Maka yang keempat, yang terakhir, kalau kita sudah melihat tadi ya, 1, 2, 3, dan yang sekarang keempat, adalah yang pertama fokus kepada Tuhan, kedua fokus kepada diri dan pergumulan diri, yang ketiga dia kembali memohon kepada Tuhan untuk menjawab pergumulan-pergumulannya, maka yang keempat dia menutup dengan here I stand gitu ya. I am committed to. Di sini penulis menyatakan penyataan imannya. Saudara bisa mendapati di ayat-ayat yang berkata aku milik-Mu. You are my portion. Aku hamba-Mu. Aku berjanji ya Tuhan menyimpan firman-Mu. Aku tidak lupa kepada janji-janji-Mu. Flow yang bagus ya. Yang pertama, oh Tuhan Kau luar biasa. You are good. Tapi ketika dia melihat diri, oh aku terhilang. Aku domba yang sesat. Terus ketiga, help me Lord, tolong aku yang domba sesat ini, aku yang sudah menjauh, tolong ya aku Tuhan. Setelah ditemukan, dibawa kembali mendapat anugerah mercy, Tuhan menjawab belas kasihan yang kita minta. Dan dia merespon kembali dengan aku ingat akan firman-Mu. Aku berjanji menyimpannya di dalam hatiku. You are merciful Lord, I am sinners. Have mercy and I am yours. Bagus ya saudara, ini progression yang seperti demikian. Maka aplikasinya apa ya di dalam pembacaan Mazmur 119 hari ini begitu. Seperti tadi ya, kita sudah bahas di bagian awal. Tujuan adalah ini bukan eksposisi Mazmur 119, tapi kita mau coba bagaimana kehidupan doa kita itu menjadi sebuah dialog yang lebih fruitful dan bukan monolog yang membosankan, yang berulang-ulang, yang menjemukan, dengan memakai
Alkitab dan terutama Mazmur sebagai buku doa. Dan kita bisa pakai Mazmur 119 tadi atau juga bagian-bagian yang lain gitu. Saya coba berikan satu contoh yang doa saya beberapa hari lalu ya di dalam bacaan saya waktu itu dari Exodus 35, dari Keluaran 35 begitu. Ini bagian, coba tampilkan ayatnya. Ini bagian daripada Mazmur 1, Keluaran 35 ketika diberikan perintah-perintah untuk membangun bait suci. Nah, bagaimana berdoa dengan memakai bagian ini untuk kita menjadikan ini sebagai doa-doa begitu ya. Berkatalah Musa, lihat Tuhan telah menunjuk Bezalel dan memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan 34, Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab kepandaian untuk mengajar begitu ya. Maka ya waktu itu yang saya doakan, oh Tuhan berikan roh Allah untuk memberikan keahlian, pengertian, pengetahuan bagi orang-orang Kristen di dalam segala macam pekerjaan mereka. Seperti yang Engkau pernah berikan kepada Bezalel. Sehingga orang-orang Kristen bukan menjadi orang-orang yang cuman hidupnya baik, jujur, tapi gak becus di dalam pekerjaannya. Maka kita bisa berdoa, Tuhan berikan keahlian, pengertian, pengetahuan bagi orang-orang Kristen yang di saat ini, biar mereka juga bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan seserius mungkin, dengan sebaik mungkin. Lalu misalnya juga ayat ke-34 ya, saya memakainya berdoa untuk oh Tuhan tanamkan dalam hati setiap pendeta, hamba Tuhan, guru-guru, orang tua, bahkan juga setiap orang Kristen yang di dalam kapasitas untuk mengajar, agar diberikan kepandaian, kemampuan mengajar seperti Aholiab yang Engkau berikan rohmu yang kudus gitu. Dan saya berdoa untuk apa? Kebutuhan mendirikan gereja ya, agar dipenuhi, karena di ayat yang kelimanya nanti di pasal 36 dikatakan orang-orang itu sampai harus di stop karena Tuhan menggerakkan jemaat itu memberikan banyak sekali sampai Musa suruh imam stop, nggak usah kumpulkan lagi karena sudah benar-benar berlebih gitu. Dan kita melihat fakta di dalam lapangan, banyak gereja-gereja yang sedang didirikan baik di dalam gerakan ini maupun juga di dalam sinode-sinode yang lain ya. Mereka bergumul banget itu untuk mendirikan gereja, kurang dana, orang-orang sulit untuk berkomitmen memberikan. Maka ini bisa menjadi satu doa kan ya yang kita ucapkan gitu ya. Tuhan, saya berdoa untuk segala kebutuhan dana bagi gereja-gereja yang sedang dibangun, dan kiranya Engkau yang menggerakkan hati jemaat untuk membawa persembahan bagi pembangunan bait suci, bagi rumah Tuhan di saat ini. Maka John Piper sekali lagi menulis ya di dalam kutipan, membaca dengan Alkitab artinya adalah membaca atau mengulangi Alkitab di dalam doa kita dan membiarkan makna dari ayat-ayat Alkitab menjadi doa kita dan menginspirasikan pikiran kita. Saya rasa ini saya masih bergumul terus. Saya sedang berusaha untuk lebih konsisten di dalam menjalani ini saudara, dan ini sangat-sangat liberating ya, sangat-sangat bermanfaat, sehingga saya tidak lagi mendoakan itu-itu saja, tetapi doa-doa saya itu dituntun oleh berita firman Tuhan yang saya baca saat itu. Dan kita bisa belajar dari apa yang orang-orang sudah lakukan sebelumnya begitu. Kita perlu learn from the master, saudara. Sekali lagi kita diingatkan, the best way to learn a skill, seperti tadi belajar bahasa, itu bukan hanya belajar secara teoritis, tapi yang lebih penting mungkin adalah praktek terjun langsung. Dan juga kita perlu belajar dari orang yang sudah mahir di lapangan lebih dahulu. Learn from the master. Atau get a coach. Cari pelatih yang bisa melatih kamu gitu. Maka kita bisa mendapati di dalam Alkitab banyak sekali coach atau pelatih yang bisa melatih kita atau mengajar kita untuk berdoa. Karena bukan hanya Mazmur ya buku doa. Memang Mazmur itu spesifik buku doa. Tapi juga seluruh Alkitab, setiap tokoh-tokoh Alkitab juga mengajarkan kita tentang doa. Kita bisa belajar berdoa dari Abraham. Ketika dia bersyafaat dari hatinya untuk Sodom. Kita bisa belajar pengakuan dosa
doa pengakuan dosanya dari Daud di Mazmur 51 maupun juga di Samuel. Kita bisa belajar dari doa Musa di Mazmur 90 maupun juga di kitab Keluaran bagaimana dia bersyafaat untuk bangsa Israel ketika mereka berdosa menyembah anak lembu emas. Kita bisa belajar dari semua tokoh-tokoh di Alkitab di dalam doa-doa mereka dan menjadikan itu pelajaran bagaimana kita juga bisa berdoa. Dan tentunya terakhir saudara, kita juga mau menempatkan diri kita seperti murid-murid yang ketika mereka mendengar Yesus berdoa, mereka berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Saudara, kita itu minta belajar dari seseorang kalau kita itu memang melihat orang itu punya keahlian di bidang tertentu ya. Misalnya, kita kan gak minta belajar masak dari tukang jahit misalnya. Kita juga nggak minta belajar menjahit dari tukang masak gitu. Kita belajar ilmu masak dari chef, dari koki, dari ahli masak. Kita belajar menjahit dari tailor gitu. Tapi kita nggak belajar memancing dari seorang pelari misalnya. Itu skill yang beda banget gitu. Maka ketika kita lihat seseorang itu punya skill begitu ya. Wah, mancingnya jago banget gini, larinya jago banget ini, atau matematikanya hebat banget ini, maka kita minta tolong untuk dia ajarin saya dong ini bagaimana ini fisikanya ini, bagaimana ini bisa menjahit rapi seperti ini. Maka saudara, ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus ya melakukan banyak hal, Tuhan Yesus kan melakukan banyak hal ya. Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus mengusir setan, tapi saudara tidak menemui ya kalimat Tuhan ajar kami melakukan mujizat, Tuhan ajar kami mengusir setan, Tuhan ajar kami bisa berkhotbah luar biasa seperti Engkau. Enggak saudara, kalau Alkitab mencatat mereka minta diajar dan satu hal saja yang dicatat oleh Alkitab, mereka meminta Tuhan mengajar, apa saudara? Doa saudara. Maka kita bisa berkata Tuhan tuh bukan hanya seseorang yang ahli sekali mengajar, berkarisma di dalam khotbahnya gitu ya. Dia itu punya kuasa luar biasa di dalam mengusir setan, mengadakan mujizat. Tapi yang murid-murid, orang-orang yang paling dekat gitu ya, yang menghabiskan 24 jam bersama Yesus, yang mereka terkagum-kagum melihat apa saudara? Melihat dialog Yesus dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Bapaknya. Maka ketika mereka melihat kehidupan doa Yesus, mereka berkata, Tuhan ajar kami berdoa. Dan Tuhan mengajar doa Bapa kami tentunya ya. Dan juga tentu di dalam kehidupan lainnya. Tapi yang kita bisa dapatkan di dalam Alkitab, Tuhan mengajar kepada 12 muridnya doa Bapa kami yang kita juga bisa belajar. Maka kita bisa lihat saudara, kalau kita bagian daripada murid-murid, kita dengan 12 dibandingkan dengan 12 murid Yesus, mana yang lebih berbahagia saudara? Oh tentu ya mereka, karena mereka belajar langsung daripada Tuhan. Tapi kita juga bisa mendapatkan teksnya kan ya. Walaupun kita tidak bisa lihat langsung kehidupan doa Tuhan Yesus yang mereka bisa lihat. Tapi in other way, kita juga lebih berbahagia dibanding mereka. Kenapa saudara? Karena kita punya 2000 lebih tahun lebih supaya kita punya kesempatan belajar lebih lagi dari tokoh-tokoh lainnya. Mereka belajar dari Tuhan Yesus. Yes, kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tapi selain kita belajar dari Tuhan Yesus, kita juga punya 2000 tahun, kita belajar daripada Agustinus, kita belajar dari Calvin, kita belajar daripada Luther, kita bisa belajar daripada Jonathan Edwards, kita bisa belajar daripada George Whitefield, dari George Mueller, dari Bonhoeffer, dari John Piper, dari Pak Stephen Tong, Pak Ivan Kristiono, dari teman-teman yang lain di sini gitu ya. Kita punya resources yang jauh lebih limpah dan kaya. Maka saya akan tutup aplikasinya di dalam hidup saya pribadi saja. Dan saudara nanti bisa coba renungkan, saudara belajar berdoa selain daripada firman Tuhan, ya dari Mazmur yang tadi kita sudah bahas. Tapi juga
tentunya berdoa itu nggak lepas dari community project ya. Kita nggak bisa berdoa sendirian saja. Betul sih, ada bagian yang dikatakan di Mazmur di apa, Matius 5 ya saudara. Kalau engkau berdoa, berdoalah secara privat ini. Tapi itu sedang mengkontraskan dengan orang Farisi yang mencari kemuliaan dengan berdoa di persimpangan jalan supaya bisa dilihat. Tapi ada tempat juga di misalnya dalam Kisah Para Rasul di mana mereka berkumpul berdoa bersama-sama. Bahwa doa itu juga adalah community project. Dan community ya saudara bisa berdoa dengan rekan-rekan KTB, OSG, cell group, rekan-rekan gereja, bisa datang ke PD. Tapi bisa juga kita berkomuniti dengan orang-orang sepanjang zaman. Misalnya saudara membaca buku dari George Mueller misalnya ya, yang terkenal dengan kehidupan doanya. Maka salah satu kita bisa belajar kehidupan doa, kita ditularkan saudara, ditularkan. Mungkin ada waktu untuk kita belajar teori-teori doa, tapi ada juga waktunya kita mau cari coach ya, untuk kita bisa lebih ditularkan semangat berdoanya begitu. Maka kalau saya sharing saya melihat patron doa saya itu yang sangat mempengaruhi saya itu 2 orang saudara. Ya, bisa lebih sih, tapi malam hari ini 2 saja. Yang satu orang biasa sekali, tidak terkenal, orang biasa, teman kuliah saya dulu di sini, dan dia juga tidak mengajar saya secara formal. Saya secara kebetulan saja, dulu kita di kampus ada dormitory ya, kamar asrama begitu. Lalu saya masuk ke dalam kamar dia. Dan saya melihat tembok dia itu, tembok bagian dia kan ada 2 orang, biasa tidur asrama 2 orang ya, kiri kanan. Di tembok ranjang bagian dia gitu, banyak sekali posit notepad gitu ya, posit. Dan saya sambil dia lagi ambil buku, saya ikutan masuk dan saya lihat gitu ya, dia sedang mendoakan teman-temannya gitu. Doakan si ini supaya percaya Tuhan Yesus, doakan si ini mau exam, doakan si ini mamanya sakit, doakan si ini. Dan saya mendapati salah satu nama saya ada di situ juga. Dan ya udah, itu cuman momen mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit lalu kita pergi keluar dan yang lain. Tetapi momen itu membekas saudara. Membekas, saya bisa melihat ada orang yang sungguh-sungguh bisa mendoakan orang lain gitu. Punya hati untuk tulis, tempel dan mendoakan, mengingat. Saya langsung angkat topi, saya nggak pakai topi, tapi kalau saya pakai topi saya akan angkat topi saya gitu ya. Saya kalau bisa kasih 10 jempol, saya akan kasih 10 jempol saya ke dia gitu. Dia nggak pernah bombastis, nggak pernah ini, bahkan juga nggak mengkuliahi, kalau mau doa harus kayak saya begini, enggak gitu. Mungkin dia juga agak sedikit malu ketahuan positnya banyak gitu ya. Tapi ya itu momen 5 menit itu mengajar saya tentang kehidupan doa. Yang kedua saudara, yang juga sangat-sangat membekas dan sangat membekas itu, saya membaca buku kecil biografinya George Mueller. Dan nggak bisa enggak saudara, kalau membaca kitab itu ya, buku kecil itu ya, biografinya George Mueller, saya akan kagum terhadap Tuhan yang bisa pakai George Mueller itu begitu luar biasa gitu dalam doanya. Saudara bisa menemui ada orang yang imannya itu begitu sincere ya, begitu bergantungnya sama Tuhan ya. Dan ya saya nggak mau spoil terlalu banyak. Saya harap saudara bisa cari buku tersebut, autobiografi dari George Mueller. Banyak versinya sih sekarang, tapi ya which one juga bagus gitu. Saudara bisa lihat ini seorang yang giant gitu ya, giant of prayer yang bisa memberikan dirinya sepenuhnya tuh untuk diatur oleh Tuhan. Dia benar-benar bisa dialog dengan Tuhan tuh lancar. Tapi ada satu bagian saudara yang di dalam bagiannya itu dia menuliskan pergumulan dia berdoa. Dan langsung si giant ini langsung mengecil seperti manusia biasa. Dan saya bisa lihat, saya relate, oh dia juga sama ya bergumul dengan saya ya. Kok bisa sih dia berdoa sampai 1 jam, berlutut 1 jam gitu.
setiap hari atau bagaimana, bukan masalah panjang pendeknya ya, tapi kalau melihat kehidupan doanya langsung membuat saya kerdil kan ya. Lalu saya membaca bagian itu dan dia bilang begini, pergumulan saya di dalam doa itu awal-awalnya adalah saya bangun pagi, saya masih ngantuk, lalu saya coba menenangkan diri, lalu mencoba berdoa untuk hal-hal yang saya ingat. Tetapi 15 menit itu yang terjadi adalah pikirannya tuh ngawang-ngawang kemana gitu. Terus akhirnya dia, coba-coba balik lagi, fokus lagi. Fokus lagi, oh Tuhan doakan untuk panti asuhan ini, si ini. Lalu mulai melayang-layang lagi ke Bali, ke Bahama, kemana. Ulang lagi. Ulang lagi, terus nanti mulai pikirin roti, kopi, nanti apa rasanya bagaimana. Maka dia bilang hampir setengah jam terbuang hanya untuk balik lagi. Dan dia temukan satu metode yang akhirnya itu membuat dia itu bisa fokus di dalam doanya. Yaitu dia bilang apa? Saya sekarang nggak doa dulu, saya langsung baca Alkitab. Dan apa yang saya baca, itulah yang menjadi doa saya. Seperti tadi ya, apa yang saya baca, itu yang menjadi drive atau yang menuntun saya untuk saya mendoakan dari apa yang saya baca. Jadi apa yang saya doakan bukan apa yang saya tentukan saja begitu ya, tapi juga dari bagian firman Tuhan yang Tuhan tentukan hari ini. Maka itu yang menjadi pokok-pokok doa pada hari ini. Berarti ini yang penting buat kita belajar di dalam doa, bahwa doa-doa kita pun juga inisiatifnya datang daripada Tuhan. Kita mendengar Tuhan terlebih dahulu dan kita digerakkan oleh firman Tuhan, maka kita membawa kembali firman Tuhan di dalam doa-doa kita. Dan saya rasa ini yang bisa membuat kehidupan doa kita menjadi bukan seperti rantangan tadi ya. Kita akan mendapati kehidupan doa kita itu seperti buffet, dan atau bukan buffet saja ya saudara, tetapi juga seperti aliran air yang tidak henti-henti. Karena kita bisa dapati semua tiap hari itu bisa menjadi topik yang berbeda-beda gitu, yang menjadi kaya dan limpah, dan kehidupan doa kita tidak miskin dan capcay lagi, terus telur balado lagi, tetapi kita bisa mendapatkan berbagai macam hal yang Tuhan gerakkan di dalam hati kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan yang Tuhan boleh berikan, dan terutama juga kami bersyukur untuk penulis Alkitab dan untuk Mazmur yang Tuhan berikan sebagai buku doa bagi umat-Mu sepanjang zaman ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan gerakkan, yang menjadi tokoh-tokoh baik di Alkitab maupun tokoh-tokoh di sepanjang sejarah gereja, yang boleh kami belajar darinya ya Tuhan. Kehidupan mereka, teladan mereka, yang walaupun mereka sudah meninggal dunia, tetapi teladan hidup mereka masih terus berbicara kepada kami. Dan kami juga rindu ya Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari komunitas yang berdoa bersama-sama. Dan pakailah juga di dalam kehidupan doa kami, biar boleh menjadi kehidupan doa dialog yang penuh dengan perasaan rindu kepada Tuhan. Tuhan, tariklah kami kembali ya Tuhan, mendekat kepadamu. Dan di dalam doa-doa kami boleh menjadi doa yang selalu fresh ya Tuhan, selalu mengingatkan kami tentang Kristus dan apa yang Dia sudah lakukan. Dan kami terus memohon, dan satu saat kami juga boleh berkata, You are my portion Lord. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap dari kami, pergumulan kami, doa-doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. PA kita pada malam hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan oleh hamba-hamba Tuhan yang lainnya juga. Tuhan memberkati.